Iya, itu. saya insaf dari pemikiran ini, ceritanya ketika kita tertangkap nih Bang Karni. Tertangkap, kita masuk penjara. Masuk penjara, kan kita dikumpulkan nih dengan ikhwan-ikhwan yang lainnya. Satu kasus kita, ternyata kasus ini ada 100 orang lebih. Dari berbagai macam jamaah dan berbagai macam aliran gitu. Tapi punya ide yang sama, yaitu ingin bikin negara Islam. Waktu itu jamaah kita namanya Tanzim Qaidatul Jihad, jadi Al-Qaeda Serambi Mekah namanya. Kita di dalam, permasalahan mulai muncul, Bang Karni, yang mana mereka ini pertama mudah mengkafirkan. Ketika berselisih pendapat, mereka dikit-dikit nggak mau jawab salam kita, karena dianggapnya kita ini kafir. Mudah menuduh jasus, intel, mudah menuduh keislaman temannya ini yang nggak sependapat dengan dia, berarti dia ini susupan dan lain sebagainya. Jadi orang-orang ini mandatnya kacau sekali gitu, udah gampang menuduh, mudah marah, mudah mengkafirkan. Saya sampai bilang, wah ini kayaknya kayak aliran sesat gitu. Jadi saya udah mulai mikir, Bang Karni ketika di dalam penjara ini gitu. Sampai kemudian 2011 ditemukanlah surat-surat Syekh Osama bin Laden. Ketika itu Syekh Osama tertembak mati oleh tim Navy SEAL 7. Lalu ditemukanlah harta karun. Harta karun ini surat-surat, Bang Karni. Surat-surat dokumentasi dari Syekh Osama kepada para akolim. Maksudnya amir-amir wilayah yang ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia juga. Intinya mengevaluasi ya kan aksi-aksi amaliat seperti bom Bali, bom Tunisia, bom di Riyadh, di negara-negara itu dikritik, nggak boleh ada lagi. Kenapa? Kata Syekh Osama, Darul Maswasid muqaddamun ala jabil masoli. Jadi menghindari kerusakan itu harus dilakukan daripada mengambil maslahat atau manfaat. Artinya di satu sisi kita ingin jihad tapi menjatuh korban yang banyak, itu harus dihindari. Jadi ini mulai dikhawatirkan oleh Syekh Osama. Kata Syekh Osama juga dalam surat itu, adanya kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada kelompok-kelompok Al-Qaeda, tapi banyak membangun akwalnya atau pendapat-pendapatnya yang ekstrim. Jadi pendapat-pendapat yang takfiri, ini dia minta kepada ulama-ulama Al-Qaeda suruh bantah ini. Karena ini merugikan kita katanya. Loh, saya mikir nih, wah ini bener nih. Ini percis nih apa yang dialami teman-teman saya di dalam penjara nih. Yang mudah mengkafirkan. Nah, berangkat dari situ Bang Karni, saya jadi sadar ini. Emang ini udah gak benar kelompok-kelompok ini. Kelompok ini udah mudah mengkafirkan, gampang marah, gampang ngamuk, udah gitu gampang menuduh intel, jasus dan sebagainya. Kacau makanya Bang Karni. Dan ini tapi menjadi titik balik, kemudian saya jadi sadar. Saya harus tinggalkan, saya harus move on dari gerakan pemikiran-pemikiran ini yang gak benar ini gitu. Kak Bung Sofyan sendiri waktu itu ditangkap setelah peristiwa apa? Atau setelah melakukan apa? Kejadian waktu itu pelatihan militer di Aceh, Gunung Jantai pada tahun 2010 awal itu. Yang kemudian kita kontak senjata dengan Densus 88 dan Polda Aceh. Jatuh korban dari kita 1 orang, dari Densus 88 ada 3 orang meninggal dunia, yaitu ada namanya Bribtu Boas itu. Nah kita mengadakan pelatihan di atas gunung, yaitu di daerah Jantai Aceh Besar, Bang Karni. Dan saya termasuk pemasok senjata utama kelompok mereka cukup banyak. Hampir sampai 40 pucuk dan puluhan ribu, 50 ribu butir peluru dan ratusan magazen saya kirim buat kelompok-kelompok ini gitu, Bang Karni. Akhirnya saya terlibat dan kemudian divonis selama 10 tahun. Dan menjalani hanya 6 tahun. Karena saya berkelakuan baik, saya diberikan remisi dan pembebasan bersyarat, Bang Karni. Akhirnya saya bisa bebas. Dan habis itu kerjasama sama polisi nggak? Saya menjadi agen perdamaian, Bang Karni. Karena saya harus ikrar gitu. Mudah-mudahan pertobatan saya ini menular kepada kawan-kawan yang lain. Jangan sampai kemudian teman-teman ini takut.